Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan kunjungan ke ruang Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalan Rea, Makassar, Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Andi Sudirman Sulaiman yang akan menuju ke Polda Sulsel untuk mengikuti rapat, memerintahkan kendaraan berbelok kiri ke Disdik, dan langsung ke ruang Smart School. Gubernur termuda di Indonesia ini langsung menuju Studio 2 Smart School. Ayo berkarya untuk Sulselku, tunjukkan pribadi. Ia disambut kru studio dan guru-guru Smart School yang sedang mengajar. Bagaimana kabar? Sapa Andi Sudirman Sulaiman. Di Studio 2 sedang persiapan pembelajaran matematika. Kreatif, inovatif, berkarya gapai prestasi. Setelah menyaksikan persiapan pembelajaran digital pertama di Indonesia Timur ini, Andi Sudirman Sulaiman minta izin menyelesaikan satu nomor soal matematika yang sedang tayang di layar. Penyelesaian soal matematika yang dilakukan alumni Fakultas Teknik Unhas ini secara runtut dan terinci. Menurutnya, mengerjakan soal matematika itu harus teliti dan terlebih dahulu memahami soalnya dulu. Andi Sudirman Sulaiman mengaku senang dan bangga bisa menyapa siswa, kendati secara virtual, via Smart School. Penuh integritas dan dedikasi. Pada kesempatan tersebut, Andi Sudirman Sulaiman membahas penyelesaian soal matematika dengan menggunakan Pythagoras secara sempurna dengan cepat. Ia mengaku saat duduk di bangku SMA, mata pelajaran yang paling disukai adalah matematika. Saat Andi Sudirman Sulaiman mengajar matematika, Studio 2 Smart School terkoneksi dengan 1000 kelas secara bersamaan di SMAN se-Sulawesi Selatan. Mari kita menyimak materi pelajaran dari Andi Sudirman Sulaiman. Tatap muka secara virtual dengan adik-adik sekalian, anak-anak saya sekalian cintai. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Tentu selamat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini tadinya saya cuma mau menyapa saja, tetapi ternyata di studio ini disiapkan langsung soal di belakang saya. Mungkin kelihatannya. Dulu saya juga termasuk salah satu siswa yang sangat gemar dengan mata pelajaran, kebetulan di belakang ini matematika, dan termasuk juga pelajaran kimia. Kalau bahasa Inggris kadang juga memang butuh tenaga yang ekstra karena agak susah bagi kita semua, terutama kita orang-orang Bugis Makassar, Toraja, Lu ya. Bahasa kita kan sudah punya bahasa daerah, harus berbahasa Inggris, kemudian tetapi itu bukan menjadi masalah. Kenapa? Karena itu hanya adalah tools bagi kita semua, tapi penting untuk kita tahu. Baik, saya senang sekali, alhamdulillah. Ini saya sekarang berada di studio berapa ini? Studio 2. Ini kita sudah punya Smart School. Harapan saya nanti Smart School ini bisa langsung kemudian memberikan informasi kepada adik-adik tanpa harus melakukan undangan kepada guru-guru daerah semua dulu, datang ke Makassar, memberikan penataran, dan kemudian baru menyampaikan ke adik-adik sekalian. Tapi dengan alat ini sudah bisa langsung menyampaikan. Yang kedua, dengan alat ini bisa ketemu dengan salah satu dengan guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Saya dulu sekolah di kampung di Bone, dan juga SMA-nya dari SMA Kota Bone. Tetapi hal yang selalu membuat saya berpikir bahwa saya selalu melihat guru-guru di sekolah lain kok banyak yang juga hebat-hebat. Bukan berarti guru saya tidak hebat, tidak. Tetapi termasuk mereka itu kok pembelajarannya, grade-nya lebih tinggi, mungkin karena berada di kota. Saat ini saya buat ini karena tidak lain berpikir itu, bahwa saya mau adik-adik saya sekalian di daerah pun memiliki kualitas yang sama,
Dan kemudian guru-gurunya bukan berarti tidak pintar di daerah, belum tentu seperti itu. Tidak bisa dibilang seperti itu. Tetapi karena tentu di kota-kota banyak hal-hal yang bisa kemudian didapatkan lebih cepat karena akses. Banyak juga informasi-informasi dari Jakarta lebih cepatnya ke Makassar dulu. Kemudian informasi-informasi yang belum tersampaikan di daerah, sehingga ada jeda delay lag-nya waktunya. Nah, untuk itu inilah fasilitas yang kita siapkan. Dan kemudian guru-guru di daerah tentu setelah melihat satu kali sangat cepat untuk kemudian bagaimana menduplikasi ataupun berimprovisasi lebih baik lagi. Itu yang harapan saya. Ini ada soal satu. Saya akan coba karena terlanjur dikasih lihat nomor ini. Tadi saya pas tiba dapat nomor ini, ya udah saya mulai. Ini soalnya. Jadi kebanyakan anak-anak kita sekarang ini karena kurang membaca, kurang agak semangatnya untuk membaca oke, tetapi daya tahannya kurang. Makanya baca-baca di WA itu cepat dia membaca, tapi begitu panjang-panjang WA-nya tidak mau baca. Kenapa? Kepanjangan. Nah, ini harus ada juga daya tahan membaca. Yang kedua, bahasa Indonesianya kadang-kadang tidak sesuai dengan standar kaidah. Nah, makanya kadang-kadang lain soalnya dimaksud, nah kemudian lain cara jawabnya. Maka dari itu penting sekali. Sampai dulu guru saya dulu matematika bilang begini, bahwa ini anak-anak saya sekalian ini sebenarnya bukan tidak pintar, tetapi kadang-kadang bahasa Indonesianya itu tidak sampai dengan bahasa soal terhadap dia. Sehingga untuk mengartikulasi ataupun mengimplementasikan apa yang dimaksud soal terhadap apa yang mau dikerjakan itu tidak ketemu. Berarti harus juga ditingkatkan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan atau kaidah. Yang kedua paling penting dari kita semua, kebanyakan anak-anak kita semua sejak dulu dan sekarang, bukan cuma dulu sekarang aja, bahwa mereka itu menjawab maunya cek dapat, cek dapat, gitu kan? Satu kali langkah, dua kali langkah sudah langsung ketemu hasilnya. Nggak bisa seperti itu. Harus kita pelan-pelan bertahap. Seperti ini contoh saya kasih lihat. Contoh ini pada pukul 10, pada pukul 10 bayangan. Ini harus ada pukul 10-nya, kemudian bayangan. Kira-kira bayangan kita itu jam 10 dia. Jam 10 anggaplah saya gambar mataharinya sini. Kita terjemahkan dulu. Berarti dia sekitar derajat berapa dari kalau 12 kan di tengah, kalau 10. Kalau misalnya jam ini bayangannya adalah ibarat jam ini adalah bumi, kemudian di tengah ini, maka dia adalah arah ke sana lah, sekitar sana. Nah, kalau 12 kan ke sini. Kita bayangkan dulu. Nah, ini langsung dihapus katanya. Bagus nih. Ini bayangkanlah. Ini titik pusat kita berdiri di sini. Si A berdiri. Jadi begitu membaca soal pada pukul 10, maka kita sudah berpikir bahwa jam 10. Kalau dia bilang adalah jam 5, maka mungkin perkiraan adalah di sini. Mataharinya. Melihat seperti ini. Kalau 12, maka di sini. Tapi karena kebetulan 10, maka kita pakai yang jam 10. Nah, jam 10 ya. Nah, anggaplah kita di sini. Terus 10 bayangan sebuah pohon, ada pohon katanya. Anggaplah kita berdampingan dalam pohon. Ada pohon. Kita langsung gambar aja. Bayangan sebuah pohon yang tinggi 30 meter adalah ini kadang-kadang nih ditukar nih 30-nya dengan 14 meternya. Yang mana jadi tinggi pohon? Yang tinggi 30 meter. Berarti tinggi pohon 30 meter. Ini 30. Ini 30 meter. Nah, seperti itu. 30 meter dari tanah ya. Kalau gambar tanah seperti ini. Nah, supaya ketahuan bahwa itu adalah tanah. Kita juga ada syarat tanah. Kalau tidak tanah berarti melayang kita kan. Seperti itu. Nah, kemudian bayangannya adalah 14. Otomatis bayangannya di sini. Kalau tembak di sini, pohon sini, bayangannya adalah 14. Berarti posisi pohon dalam keadaan berbaring sama, gitu kan? 14 meter. Ini sudah sama equal lah. Taruhlah kita kasih bayangannya seperti ini. Bayangannya 14. Jadi tinggi pohon ini pohonnya, bayangannya dari sini pasti kakinya sama. Dan kemudian kita lihat ini pohonnya, bayangannya yang tertidur 14 meter. Jadi kalau saya kasih masuk sini adalah 14 meter.
Oke. Kemudian pada saat yang sama, tinggi gedung yang bayangannya 21 adalah berapa tinggi gedung? Maksudnya berapa tinggi gedung? Pada saat yang sama, artinya jam 10 juga, jam 10. Pada saat yang sama, tinggi gedung yang bayangannya adalah 21, artinya bayangannya 21 sudah diketahui. Jadi yang diketahui adalah bayangan gedung. Anggaplah bayangan gedung ini. Ini kenapa lebih panjang sedikit? Karena kita lihat ada ini 14, di sini otomatis kita adalah 21. 21 meter, ya kan? Kalau panah-panah biasanya gini-gini ya. Oke. Ini 21 meter. Jadi perbandingan antara 14 terhadap 21. Ini tinggi pohonnya adalah 30. Kemudian berapa tinggi gedung? Yang ditanyakan adalah gedung ini tingginya berapa? Ketika adalah bayangannya adalah 14. Yang ditanyakan adalah berapa ini tinggi pohon? Tinggi gedung. Maka dari itu kita cuma menggunakan sistem perbandingan. Karena kenapa? Mataharinya tetap tidak bergerak. Seandainya dia bilang mataharinya berpindah, maka bayangan beda. Ini karena tetap. Yang tetap siapa? Matahari tetap, tinggi pohon tetap, gedung tetap, bayangan ada diketahui. Maka kita tulis dulu. Kita tulislah dulu penyelesaian. Ini tulisannya tidak bagus nih, kayak tulisan apa ya. Kemudian pertama harus diketahui dulu ditulis. Dik. Kan ada dik, ada dit. Diketahui dan ditanyakan. Nah, diketahui adalah tinggi pohon sama dengan 30 meter. Ya. Kemudian yang kedua, tinggi bayangan pohon sama dengan 14 meter. Kemudian tinggi bayangan gedung adalah 21 meter. Maka rumus selalu perbandingan adalah bagaimana membandingkan yang satu dengan perbandingan yang kedua. Tinggal membandingkan. Karena kenapa? Ada namanya bangunan kongruen atau bangunan yang sebangun, sebesar dan sebagainya. Ada yang bangunan misalnya sama-sama sisi miringnya tapi sebangun dengan sudutnya sama, maka dia cukup diperbandingkan saja. Jadi artinya kita perbandingkan saja, ditanyakan. Ditanyakan adalah tinggi gedung. Kalau salah maaf ya, kan sudah lama nih soal ini. Saya sudah berapa tahun. Maka rumusnya adalah rumusnya adalah perbandingan tinggi asli berbanding tinggi yang ditanyakan. Perbandingan bayangan yang pohon terhadap bayangan yang ditanyakan. Seperti itu. Jadi tinggi gedung, tinggi pohon, saya tulis dulu. Rumusnya adalah tinggi pohon berbanding tinggi panjang bayangan pohon TBP sama dengan tinggi gedung berbanding tinggi bayangan gedung. Oke. Nah ini. Yang dicari adalah tinggi gedung. Nah, kita lanjut. Mana nih? Mau bergerak? Nah, kemudian kita masuk. Jadi tinggal diperbandingkan. Ini rumusnya. Rumusnya sudah ada. Oke. Rumusnya, karena rumusnya sudah ada, maka kita tinggal menyelesaikan. Masukkan tinggi pohon berapa? 30. Kita pindahkan satuannya dulu. Satuannya enggak usah dulu ditulis. Kita asumsi bahwa kita menggunakan satuan berbagi satuan, maka dia hilang, diasumsi hilang dulu. Kemudian tinggi bayangan pohon adalah 14. Kemudian tinggi gedung adalah ditanyakan, anggaplah dia X. Kemudian dibagi tinggi bayangan gedung 21. Tinggal dikali silang. Kalau ketemu perbandingan seperti ini, maka rumusnya, tapi ingat, tinggi gedung, tinggi semuanya di atas adalah perbandingan yang sama. Tinggi pohon dengan tinggi gedung, tinggi bayangan dengan bayangan. Harus bayangan dengan bayangan. Kapan tidak ketemu selurus antara bayangan dengan bayangan, maka pasti salah. Harus adalah
yang asli ketemu asli, yang bayangan ketemu bayangan, berhadapan bayangan. Sehingga dia memperbandingkan dirinya terhadap bayangannya sendiri, dan itu harus sama. Mau apa lagi terserah, mau seterusnya dengan tinggi mana saja, dengan jam pukul yang sama, maka pasti akan sama. Satu saja, bahwa diketahui tinggi asli terhadap perbandingan itu. Maka yang lain pasti karena sebangun atau bagaimana. Modelnya ini kan sebangun. Karena apa sebangun? Karena sama-sama 45 derajat. Nah, apa yang penting? 45 derajat dan pasti diketahui sisi yang menyinari. Sehingga ketika dua sudut dari 180 derajat diketahui, maka pasti sebangun. Kemudian kita sekali silang, maka dia adalah 14 X sama dengan ini kali ini. Berarti ini 600 berapa, Mbak? Coba dikali saat ini 630. Gini ya, dapatlah X sama dengan 630 dibagi 14. 630 dibagi 14. Maka X sama dengan, jangan pernah menulis sama dengannya berderet. Harus tetap dibagi, tidak boleh langsung sama dengan saya sini. Harus kembali X lagi. Kenapa? Kebiasaan anak-anak, X sama dengan ini bagi ini, sama dengan ini bagi ini, sama dengan ini. Tidak bisa. Kan harus terpisah. Maka harus begini. Seperti ini. X, kembali X lagi, kembali X lagi. Kenapa? Definisinya akan berbeda. 630 bagi 14? 45 meter. Satuannya kembali ke meter. Benar ya? Benar. Inilah tata cara. Maka apa yang dilakukan adalah harus melakukan kemudian pertama bagaimana memposisikan pukul matahari ada di pukul 10. Kemudian setelah itu adalah gambar pohon. Anggaplah orangnya kita di sini sama hanya untuk memperhatikan bahwa kita di pohon. Pohonnya dari sampingnya berapa tingginya diketahui 30. Ini kemudian masuk bayangannya dalam 14. Kemudian tinggi pohon, tinggi gedung yang diketahui ditanyakan karena dia tanya tentang yang bayangannya adalah 21. Ini agak mudah, tetapi yang mau saya sampaikan adalah adik-adik sekalian, tidak bisa kalau tidak detail, tidak bisa kalau tidak memiliki sistematika dalam menjawab. Kemudian tidak ini makanya kita tulis penyelesaian, ditulis dulu diketahui semua apa. Ini peluru-pelurunya semua. Kemudian ditanyakan apa, baru masuk rumus, baru pecahkan bertahap. Bertahap. Tidak bisa langsung tek 2 langkah selesaikan, tidak bisa. Kenapa? Disitulah kelemahan selalu terjadi. Kenapa? Ketika ada orang terlalu bernafsu, langsung kerjakan, langsung mau hasilnya, harus melalui usaha. Ada tahapan. Sama seperti orang menginjak ke karir. Ada tahapannya. Sabar, tahap, sabar, tahap. Seperti itu adanya. Oke, baik. Apa yang bisa saya sampaikan di sini? Ketika kita sudah dapat, maka kita sudah bisa tahu bahwa adalah yang benar 45. Tetapi yang paling penting dari semuanya, untuk menyelesaikan suatu persoalan, pertama harus tahu bagaimana soalnya, bahasanya menerjemahkan ke sebuah ilustrasi gambar, kemudian bagaimana memahami tentang konsep bahwa yang sebidang. Kenapa dibilang sebidang? Karena dalam satu segitiga, ketika kita tahu, ketika arah matahari dari sini, maka kita tahu sudutnya pasti ini, dan ini adalah posisi tegak lurus, maka dia adalah pasti sebangun. Tinggal masalah ukurannya saja. Inilah yang terjadi, bahwa penting sekali untuk tahu bagaimana kemudian menyelesaikan dan tahapannya dilalui. Ada sesuatu hal hilang tahapan satu kali, maka jadi buyar. Ini hasilnya sudah kita dapatkan. Baik adik-adik sekalian yang saya cintai, saya banggakan, tentu anak-anak saya sekalian. Saya tentu bangga dengan anak-anak saya sekalian ini karena lahir di zaman dimana sudah ada teknologi, sudah ada digitalisasi, sudah ada internet, sudah ada bisa mendapatkan referensi yang banyak. Satu yang berbeda dari kita semua, pintar bagaimanapun nantinya adik-adik sekalian harus memiliki satu hal, moral kepemimpinan, moral generasi. Dan kemudian itulah yang menjadi pembeda. Orang pintar sudah banyak, orang cerdas banyak. Yang dicari sekarang bagaimana memiliki kepintaran, kecerdasan, tetapi adalah kita memiliki moral karakter sebagai pemimpin yang jujur, integritas, dan menjadi harapan bangsa. Meskipun pahit, katakan yang sejujurnya. Meskipun harus hilang jabatan, hilang kepercayaan, hilang semua rezeki, hilang apa. Kalau sudah mempertahankan kejujuran, jujur saja, nanti akan dapat rezeki yang lain lagi. Itu mungkin saya sampaikan. Kemudian saya akan memberikan soal.
untuk dijawab nantinya. Silakan dijawab. Yang bisa menjawabnya nanti saya akan kasih hadiah. Minimal tahapannya dapat. Coba hapus dulu ini, jadi kosong. Bisa dikasih hapus? Silakan Pak. Ini guru matematikanya nih. Oke, sudah dihapus? Hapus saja semua. Saya nulis boleh? Boleh sini. Sini aja ya. Oke. Nah, caranya supaya tidak kita etikanya tutup. Nah, anggaplah ini soalnya sudah tadi kita jawab. Saya mau bikin soal baru. Apa? Batas pagar supaya ini tidak campur dengan yang ini. Oke. Sebuah bangunan offshore. Ini offshore-nya, platformnya. Platform pernah lihat kilang minyak di laut. Kemudian ini tiangnya. Ini adalah pantainya, sungainya, lautnya. Kalau laut biasanya ada tandanya gini, ya kan? Nah ini tiang pilenya, tiang pipa. Kemudian dia ada, pernah lihat di platform di laut itu seperti ini. Nah ini dasar laut, bikini bottom. Mungkin di sini ada si SpongeBob atau siapa. Kemudian ini adalah tampak samping. Kalau saya lihat dari samping, kalau dari atas akan seperti ini. Oke, ini tiangnya, 4 tiang seperti ini. Oke. Sekarang lihat, ada pipa kecil, pipa, terus nanti turun begini, turun ke seabed. Bisa kasih warna lain nggak? Kan? Tinggal diapain? Tekan. Oke. Merah. Oke. Saya mulai ya, supaya ketahuan mana. Ini begini. Ini pipa, kan? Ini adalah pipanya. Oke, ya. Ya. Oke. Ini dinding malaikat. Bisa lihat bayangan gambarnya? Nah, kalau saya gambar 3 dimensi seperti ini. Oke. Nah, sekarang oke. Berapa sudutnya ini? Berarti saya minta sudut ini. Ketika diketahui, misalnya tiga dan 1, ya, saya cuma tanyakan sudut. Nah, ini bisa termasuk gurunya bisa jawab, bantuin anak sekolahnya. Nah, ingat, sudutnya ini dia langsung belok gini ke samping. Ini langsung belok gini. Jadi kalau saya lihat kasih gambar 3 dimensi, maka dia adalah langsung belok ke kiri, bukan ke sini, ke depan, tidak 90 derajat, sehingga dia pasti sudutnya ini, bayangan saya kasih tahu, pasti lebih besar dibanding sudut kalau dia langsung ke depan.
Karena sebelum dia begini, dia belok lagi begini. Oke? Ngerti nggak? Nah, jadi ini nanti dia ada jarak. Ah, sekarang berapa sudutnya ini? Saya kasihlah sudut ini. Dari sini adalah, taruhlah misalnya saya kasih sudut dia dari sini 90, taruhlah sini saya kasih 45. Ya kita bermain-main sudut saja nih. Bermain-main sudut. Ah, aku lihat saya kasih tinggi lah. Saya kasih tinggi ini, tinggi ini, sampai sini, sampai pas bawahnya ini, ya kan? Taruhlah ini sekitar 30 meter. Apalagi dibutuh? Masih butuh saya kasih bantuan? Coba guru matematikanya. Masih butuh? 30 meter panjangnya nih. Sudutnya ini 45. Saya cuma butuh sudut ini berapa? Ini sudah ada nih kemiringannya 3, 2, 1 perbandingannya. Bisa? Sisi tegaknya panjangnya 2, 3, 1. Jadi nanti perbandingan ini dengan perbandingan tinggi ini. Panjang itu kan? Dapat nggak? Itu sudut siku-siku yang 2, 3, 1. Gimana? 3, 2, 1 ya? Nanti ini kan sebenarnya segitiga. Ya, perbandingan segitiga. 3, 2, 1. Miringnya ini sama dengan miringnya ini, asumsinya. Ngerti kan? Ngerti kan? Gambar ini adalah karakter sudut platformnya, tiang ini. Berarti kalau saya mau bilang tegak lurusnya ini adalah ini, saya mau bilang ini adalah 3 ini. Hah? Belum tentu, hitung dulu. Kan Pitagoras nanti berapa sudutnya untuk dapat ini kan? Kalau dapat ini kan dapat nanti ini pasti dapat sudut yang berseberangan. Oke? Kalau tidak, cari tahu minimal bahwa terakhir pertanyaan saya, mana lebih besar kalau pipanya sudutnya ini ke depan. Jadi kalau nanti pasti akan dapat begini. Ini pasti dapat. Yang saya tanyakan adalah ini. Kalau dia langsung ke depan, belok ke sini pipanya, atau belok ke samping 45 derajat, pasti beda besarnya antara kalau langsung belok sana, karena dia harus turun, baru langsung belok sini. Dengan turun langsung ke depan. Ya. Jadi apa yang adik-adik kerjakan di tadi yang pohon ini, itulah yang dikerjakan orang di migas, minyak dan gas. Menggambar berapa sudut ini dibutuhkan untuk belokkan, pindahkan ini. Dengan hanya mengetahui tiangnya ini tanpa harus turun ke laut, ngecek bahwa pas atau tidak. Jadi aplikasi implementasi apa yang adik-adik kerjakan sekarang di SMA, nanti akan terpakai sampai di waktu kerja. Dan dengan kerja inilah bisa kemudian adik-adik ahli dan kemudian untuk dapatkan uang, untuk kemudian dibayar tenaganya. Karena kenapa? Bisa menghitung pipa ini. Karena kenapa? Pertanyaan sekarang, ketika saya turunkan pipa, saya tahu tingginya 30, saya tidak akan dapat panjangnya ini. Kalau tidak tahu ini, rumus Pitagoras. Sementara kita cuma dikasih perbandingan tiang sudut ini hanya 3, 2, 1. Yang berikutnya, saya butuh sudut berapa ini? Karena tidak mungkin. Tidak mungkin nanti saya turun. Kenapa? Karena pipa itu kan lurus semua. Kan? Pernah enggak beli pipa langsung belok? Enggak pernah kan? Ada bengkok elbow, tapi enggak bisa karena ini harus dibelokkan. Kenapa dipakai ini? Harus di bending. Jadi pipa yang pendek begini nanti ditekuk. Kita tekuk pakai mesin supaya belok gini. Kenapa? Karena sudutnya tidak pas 90, sementara yang dijual di pasaran cuma 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat. Sementara pas dipasang ini tidak begitu. Maka dia harus ditekuk. Berapa daya tekuknya? Itulah hitungan nanti yang dapat ini. Ini yang ditanyakan. Oke? Silakan adik-adik koordinasi dengan saya mau lihat kerjasamanya dengan guru-gurunya, guru matematika daerah, dan kirim ke saya. Nanti yang dapat hasilnya kita akan kasih hadiah sepeda listrik untuk yang dapatkan nanti, ya. Yang mendekati benar kita kasih sepeda untuk 3 orang nanti yang terbaik jawabannya, ya. Oke?
Itu saja dari saya adik-adik sekalian. Saya harap belajar yang giat, tetap senang, happy, tetapi tetap harus belajar yang giat. Saya tidak mungkin mungkin ada yang mau bertanya? Bisa? SMA 5. Silakan. SMA berapa? SMA 5 boleh. SMA 5, SMA di berapa ini SMA 5? Oh, SMA 5 mana? Silakan. Satu pare-pare mana? Ada. Ini ada pare-pare muncul juga. Apa lagi? Goa? Oke, satu dulu deh. Yang mana? Yang bertanya, silakan. Itu tangkap terbuka. Pare-pare. Oke, silakan pare-pare dulu. Hapus. Hapus sih. Apa? Hapus kayaknya 2. Ada pertanyaannya? Siapa yang bertanya? Pare-pare ada? Nggak ada. Coba yang pare-pare ada? Oke, pare-pare, silakan. Apa pertanyaannya? Boleh tanya apa saja. Tanya, apa? Ngobrol aja apa? Namanya siapa? Kata ketua kelasnya, mana ketua kelasnya? Takalar, coba. Coba. Mana suaranya Takalar? Buka dulu, unmute dulu. Ya. Silakan, Takalar. Namanya siapa, Dek? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak? Coba video dulu dong, saya bicara sama dia. Kamu jadi heran juga gimana? Ayo. Mana? Mana tanggapan Bapak? Apa? Namanya dulu deh, namanya dulu. Nama saya Indira Nursanita dari Bontolika. Oke. Silakan, Adek. Bagaimana tanggapan Bapak, kan banyak siswa yang merasa masuk itu kayak tidak efektif karena apa sih memantau jam pelajaran ya Pak? Gimana menonton pelajarannya? Ya, maunya kan memantau pelajaran yang tanggapan Bapaknya kayak efektif. Apa? Mau gimana, Dek? Gimana tanggapan Bapak biar lebih efektif smart school ini? Soalnya kan ini kan kayak nonton pelajaran itu yang sedang berlangsung. Oh, karena memotong pelajaran guru-guru di sekolah. Ya, ini berarti kita harus pembagian jadwalnya yang jelas. Makanya, terima kasih, Dek. Nanti dikasih sepeda ya, nanti dikirimkan ke sekolahnya sepeda 1. Apa? Kita ini memang teknologi itu memang hadir untuk selalu menyesuaikan dengan permintaan. Jadi saya minta tolong tentu ini sudah ada alatnya. Kita tinggal bagaimana optimalisasi pelaksanaannya. Tentu ini dari sekretaris, nanti ada di sini sekretaris dinas untuk koordinasi dengan capdis dan kabupaten kota, dan juga selalu termasuk kepala sekolah. Untuk bagaimana kemudian ini dimanfaatkan dan tidak tentu memotong jam pelajaran yang di sekolah dengan cara melakukan penjadwalan yang lebih baik. Ini ada Pak Harfansa, tolong dibuatkan jadwal yang kemudian tidak mengganggu jadwal-jadwal teman-teman di sekolah-sekolah ya. Itu aja. Ini tinggal masalah pengaturannya. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi mau dapat sepeda siapa? Mana? Ayo SMA 8, mana SMA 8? Bone, mana? Cara. Silakan, itu yang berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa motivasi Bapak untuk kami siswa yang kelas 12 khususnya di SMA dan Seragam Bone yang sebentar lagi akan lulus? Oh, yang sebentar lagi. Oh, begini. Jadi adik-adik sekalian harus menetapkan cita-cita untuk kemudian bagaimana adik-adik ini punya persiapan yang baik. Kenapa? Lulus SMA itu hal-hal biasa. Tapi lulus di tempat perguruan tinggi misalnya jadi dokter, jadi apa, itu yang terbaik. Artinya apa? Bahwa adik itu harus meningkatkan target dan kebanggaannya itu adalah bisa lanjut di tempat yang diminati. Misalnya ada mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ada kan harus pilih yang favorit, yang terbaik. Misalnya lulus di tempat-tempat terbaik. Mungkin misalnya lulus di ITB karena dia daftar insinyur. Ya, sekarang lebih baik menangis karena belajar, lebih baik menangis karena berusaha sekarang persiapan
daripada nanti pas pengumuman baru menangis. Pada waktu perguruan tinggi, kalau lulus di SMA, insya Allah kita semua ini sudah ada standar bahwa bahkan bagaimana pendekatannya supaya bisa semua lanjut. Tetapi ketika memilih tempat di perguruan tinggi itu yang paling susah. Ya, tolong persiapannya itu. Ya. Ada lagi? Sudah. Oke, itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Itu nanti dapat sepeda ya, satu lagi yang SMA 8 Bone. Tolong dicatat. Nanti kirimkan sepedanya. Ini mohon maaf dari kabupaten lain. Tadi dari selatan sudah ada satu, dari timur sudah ada satu. Luwi Raya belum, Selamat Toraja belum. Nanti insya Allah kapan-kapan kesempatan lagi kita ketemu. Dan nanti mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf, itu keterbatasan saya. Tapi paling penting bahwa kita memulai sesuatu hal dengan cara digital. Ini adalah sebuah inovasi ide. Dan silakan teman-teman memanfaatkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aki. Kura semangat. Jadi